Shalom, Tuhan berkati saudara. Puji nama Tuhan. Matius 6 ayat 34b berbunyi, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tema firman Tuhan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, Tuhan Yesus sudah mengatakan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hari besok ada kesusahannya sendiri. Artinya memang tiap-tiap hari hidup manusia dilaluinya dengan kesusahan karena masalahnya. Tekanan hidup mengakibatkan keluh kesah, tetapi seperti siang disertai malam. Demikian juga kesusahan tiap-tiap hari tentu disertai dengan pertolongan Tuhan. Saudara-saudaraku, Rasul Paulus juga berkata dan menyaksikan hal ini. Ini penuturannya, selama kita hidup dalam kemah ini, di dalam tubuh ini, maka kita mengeluh karena beratnya tekanan hidup. Saudara, jadi sepanjang hidup manusia di bumi, ia tidak akan henti-hentinya memikul beban, persoalan, kuk dan mengeluh. Namun demikian, kita sangat bersyukur, saudara, kepada Tuhan Yesus. Kita yang telah dan sudah sangat berkorban segalanya bagi kita. Ia memikul kesengsaraan hidup kita di kayu salib, sehingga beban-beban masalah kuk hidup kita menjadi ringan dan enak. Saudara, ingat perkataan Tuhan, pikulah kuk yang kupasang, sebab bebanku pun enak dan ringan. Saudara, karena kepada tiap orang tebusan, ketika dia percaya, begitu dia percaya, sejak dia percaya, maka kemudian dia masuk dalam proses didikan guru sebagai seorang murid Kristus. Tiap hari menjadi salah satu cara Tuhan memproses murid, memproses hidup kita untuk bertumbuh. Sehingga inilah maksud pikul salib tiap hari. Saudara-saudara, sehingga kita punya salib persoalan. Haleluya. Kesusahan dipakai Tuhan untuk pertumbuhan kita, dan kesusahan tiap hari jadi sarana Tuhan untuk melatih otot-otot iman kita. Berarti saudara, persoalan kemarin melatih iman kita dan membentuk otot-otot iman kita menjadi kuat dan tegar sekarang. Saudara-saudaraku, sehingga pertumbuhan demi pertumbuhan itu terjadi setiap hari. Puji nama Tuhan. Kita makin memahami dan kini kita mulai memandang masalah hidup sebagai partner yang mendorong kita untuk selalu lari kepada Tuhan, mengadu kepada Tuhan, dan curhat di dalam doa. Saudara-saudaraku, akhirnya kita mulai mengerti, kita mulai terlatih bersandar kepada Tuhan dengan selalu mengucap syukur meskipun dalam kesusahan. Saudara-saudaraku, kita paham betul bahwa dunia di mana kita hidup hari ini adalah merupakan lembah air mata. Bagi Tuhan, inilah kesempatannya untuk membangun hidup iman kita, membangun manusia kekal kita, manusia batinia kita, manusia roh kita. Saudara, memang kita harus kuat di dalam sikap berpandangan, sikap pemikiran, sikap pandang yang kuat, pemikiran yang kuat, datang dari iman yang teguh yang kita bangun lewat firman Tuhan. Ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dan menghidupinya tiap-tiap hari, saudara-saudaraku, menghadapi realita hidup, kita harus mengalir percaya dan optimis. Tuhan kita Immanuel, Ia berdiri di depan kita, di belakang kita, samping kiri dan kanan kita, menuntun kita berperang ganti kita. Kita harus yakini janji-janji Tuhan itu. Saudara-saudara, sadarilah betul-betul
kesengsaraan kita sudah dipikul oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Nabi Yesaya mencatat dan menyaksikan itu dalam ilham roh. Di dalam Yesaya 53 ayat 4. Kita pahami, kini kita masih punya memang beban masalah, tetapi ringan. Sebab kita jalan bersama. Kuk yang kita pikul, masalah yang kita pikul adalah ringan karena bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, sebuah ilustrasi sederhana berbicara tentang kuk. 2 ekor kerbau dengan kayu lengkung, kuk di tengkuknya, bersama membajak sawah. Ini ibarat kita berdua dengan Tuhan. Kita mulai jalan bersama, memikul beban hidup kita bersama Tuhan. Tuhan pastinya memimpin. Sementara Tuhan Yesus jalan ke kanan, tetapi kita mau ke kiri, maka yang terjadi adalah beban di tengkuk kita menjadi menekan berat. Sebab tarik menarik, Tuhan pimpin jalan hidup kita, tetapi kita mau pakai jalan dengan cara kita sendiri. Maka inilah yang terjadi hari ini, bahwa beban itu menjadi berat dan kemudian kita mengeluh. Saudara-saudara, kita harus menyadari bahwa kita adalah barang milik Tuhan. Sebab kita sudah ditebus, sudah dibeli dengan harga yang mahal oleh darahnya yang tertumpah di Kalvari. Saudara, etikanya adalah Tuhan berkuasa atas hidup kita karena kita miliknya. Maka kita harus ikut cara Tuhan. Kita tidak punya hak atas hidup kita lagi. Saudara-saudaraku, kini kita memahami bahwa prosesing hidup yang tumbuh berbuah berlangsung tiap-tiap hari. Tidak ada hari tanpa masalah. Sebab justru di dalam masalahlah pertumbuhan iman kita. Itu sebabnya cara pandang kita menentukan optimis atau pesimis. Jika kita optimis mengalir, terserah kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, maka kita akan rasakan hidup ini berbeda dan hidup ini menjadi begitu enteng. Kemarin kita penuh dengan keluh kesah, sekarang kita penuh dengan ucapan syukur, sebab enjoy dalam tuntunan Tuhan tiap hari. Haleluya. Sehingga saudara, kita tidak mengeluh lagi, kita tidak susah lagi. Memang ngapain kita khawatir, ngapain kita takut, dan kita susah. Kita harus berani menantang badai, menyukai tantangan-tantangan hidup sebesar apapun. Hari ini saya mengajak saudara berdoa, menyerahkan hidup kita, kesusahan kita, persoalan hidup kita, salib kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami diingatkan sehingga kami beroleh pemahaman. Banyak terima kasih buat korban Yesus. Sebab itulah kunci dari semua kehidupan kami. Terima kasih, kami mau mengalir jalan bersama-Mu. Tidak membawa cara kami lagi. Sebab hidup kami adalah milik Tuhan sepenuh. Ampuni bila kami kerap berontak. Kini kuasailah dan bawalah kami pada rancangan damai sejahtera-Mu. Biar kamilah menjadi saksi-Mu yang melihat perbuatan Tuhan mengubah hidup kami. Kami saksi dari perubahan hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Tuhan memberkati hidup saudara. Haleluya.